Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang-orang Eskimo yang mendiami daerah kutub utara yang selalu berada pada suhu dingin ekstrim memakai cara yang sadis namun efektif untuk membunuh para serigala yang sering melukai bahkan membinasakan tim-tim anjing penarik kereta salju mereka. Awalnya orang-orang Eskimo melumuri belati-belati yang sangat tajam dengan darah binatang dan membiarkannya membeku. Lalu selapis demi selapis darah terus ditambahkan sampai belati-belatinya tertutup oleh darah beku. Selanjutnya, mereka meletakkan belati-belati itu sebagai umpan di hamparan salju dengan bagian tajamnya belati teracung ke atas. Pada saat serigala dengan indera penciumannya yang tajam mencium bau anyir darah, maka segera ia menemukan umpan belati darah beku tersebut dan dengan rakus menjilatinya. Semakin menjilati, semakin ketagihan, sehingga serigala itu terus menjilati darah beku tersebut sampai ke bagian belati yang tajam. Tanpa disadari, belati yang sangat tajam itu lalu melukai lidahnya, sehingga darahnya sendiri mulai mengalir dan membuat serigala itu semakin rakus menjilati darah. Namun bukan lagi darah beku, melainkan darah segar dari dirinya sendiri, sampai serigala itu mati karena kekurangan darah. Ketidakmampuan para serigala untuk menguasai diri terhadap bau anyirnya darah inilah yang akhirnya mencelakakan diri mereka dan membuat mereka binasa. Sehingga orang-orang Eskimo terbebas dari gangguan para serigala. Sahabat-sahabat Kristus, bagi binatang yang tak berakal budi seperti serigala, mungkin menguasai diri bukan merupakan istilah yang tepat, mengingat bahwa dorongan yang memicu perilakunya hanya didasarkan pada naluri kebinatangannya. Tetapi bagaimana dengan manusia yang berakal budi? Apakah manusia dengan akal budinya dapat menguasai dirinya? Dalam sebuah karya tulis berjudul Prisoner of Sinful Desire, Burn dan McKinnon menuturkan satu kisah yang menarik tentang penguasaan diri. Alkisah pada abad ke-14 hidup seorang adipati bernama Reynald di sebuah negara yang saat ini bernama Belgia. Reynald gemar menyantap segala makanan yang lezat dalam porsi yang sangat banyak. Dan mungkin karena itulah ia memiliki postur tubuh yang gemuk. Suatu ketika di dalam suatu revolusi, Reynald ditangkap oleh adiknya sendiri dan dipenjarakan di sebuah ruang khusus. Ruang khusus itu berjendela dan berpintu. Tetapi uniknya, jendelanya tidak berterali besi dan pintunya juga tidak berkunci. Meskipun demikian, Reynald tidak dapat meloloskan diri keluar dari ruangan khusus tersebut karena jendela dan pintunya secara khusus sengaja dibuat dengan ukuran lebih kecil daripada postur tubuhnya. Hal itu berarti masih ada harapan bagi Reynald untuk menghirup udara kebebasan apabila ia dapat menurunkan berat badannya sedemikian rupa sehingga dapat melewati jendela yang tidak berterali besi dan pintu yang tidak berkunci. Bukan hanya kebebasan, sang adik bahkan berjanji akan mengembalikan tahta dan hartanya segera setelah Reynald sang kakak berhasil keluar dari ruangan khusus tersebut. Sang adik berani mengucapkan janji itu karena ia tahu persis pusat kelemahan kakaknya yang gemar menyantap makanan lezat dalam porsi yang sangat banyak.
melebihi segala sesuatu di dunia. Itulah sebabnya setiap hari sang adik mengirim aneka makanan lesat ke ruangan khusus tempat Renal ditahan. Hasilnya tepat seperti perkiraan sang adik. Renal bukannya menjadi kurus, melainkan justru semakin bertambah gemuk. Dan ia tidak pernah berhasil keluar dari ruangan khusus tersebut seumur hidupnya. Menurut Bourne and McKinnon, sejatinya Renal tidak dipenjara oleh dinding batu yang kuat, jendela yang berterali besi, maupun pintu yang berkunci. Melainkan ia dipenjara oleh hawa nafsunya sendiri. Itulah sebabnya kisah yang tragis ini diberi judul Prisoner of Sinful Desires, yang berarti tahanan dari hawa nafsu yang penuh dosa. Sahabat-sahabat Kristus, ungkapan bijak menyatakan bahwa musuh terbesar setiap manusia adalah dirinya sendiri. Karena itu barang siapa dapat menguasai dirinya sendiri, maka ia akan keluar sebagai pemenang. Paulus jelas memahami kebenaran ini. Itulah sebabnya dengan tegas ia menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus pasal 9 ayat 25a. Frasa menguasai diri sejatinya merupakan terjemahan dari kata Yunani ekrateume yang dipakai oleh Paulus dalam analogi seorang atlet yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Secara etimologis atau asal-usul kata, hakikat dari kata Yunani ekrateume adalah kratos, yang berarti kekuatan, kekuasaan. Jadi, seseorang disebut dapat menguasai diri apabila ia memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk memegang kendali atas dirinya sendiri supaya tidak terikat oleh segala hawa nafsu. Paulus juga memasukkan penguasaan diri, bahasa Yunaninya ekrateia, sebagai buah roh yang harus nampak nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya yang hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Karena barang siapa menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Selain itu, sumber-sumber di luar Alkitab juga sering memakai kata ekrateia dengan pengertian yang senada. Sokrates, seorang filsuf Yunani terkemuka, pertama kali memperkenalkan ekrateia ke dalam etika sebagai salah satu kebaikan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Plato dan Aristoteles, filsuf-filsuf Yunani yang sangat terkenal, kemudian juga mengadopsi kata ini. Plato mengartikan ekrateia sebagai suatu ekspresi populer dari pikiran sehat untuk mengendalikan gairah hawa nafsu. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa seseorang yang memiliki ekrateia berkuasa menekan dorongan keinginannya yang sangat kuat. Selanjutnya, menurut pendapat kaum Stoa, yaitu suatu aliran filsafat Yunani yang mencari kebahagiaan hidup di dunia dengan menyesuaikan kehendaknya pada akal budi, menyatakan bahwa ekrateia adalah sebuah tanda dari kebebasan manusia yang merupakan bagian dari keberadaannya untuk melembutkan hawa nafsunya, terutama gairah hawa nafsu birahi dan kenikmatan terhadap makanan dan minuman. Jadi, penguasaan diri merupakan suatu karakter positif berupa kekuasaan atau kekuatan untuk memegang kendali atas diri sendiri terhadap segala hal. Tetapi secara khusus dipakai di dalam konteks penguasaan diri terhadap hawa nafsu, terutama hawa nafsu birahi dan kenikmatan terhadap makanan dan minuman.
Paulus menganalogikan hal penguasaan diri ini dalam bidang olahraga yang amat populer pada zamannya dengan menyatakan bahwa ibarat seorang atlet lari yang mengikuti pertandingan lari, maka ia tidak akan sembarangan berlari sesuka hatinya, melainkan ia akan menguasai dirinya untuk berlari secepatnya menuju tujuan. Dan ibarat seorang atlet tinju yang mengikuti pertandingan tinju, maka ia tidak akan sembarangan melontarkan pukulan, melainkan ia akan menguasai dirinya untuk memukul pada saat yang tepat dan pada sasaran yang tepat. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Lalu Paulus juga membandingkan bahwa apabila atlet-atlet itu dapat menguasai dirinya hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, sebagaimana adat kebiasaan dalam pertandingan olahraga pada zamannya yang memberi mahkota dari untaian daun kepada para pemenang, maka terlebih lagi bagi orang-orang percaya sudah seharusnya dapat juga menguasai dirinya dalam segala hal untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Memang haruslah diakui bahwa apabila melihat konteksnya, maka pembahasan Paulus tentang hal penguasaan diri ini berkait erat dengan pemberitaan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Dan pembelaannya atas status kerasulannya yang berimbas pada hak dan kewajiban seorang rasul. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 23. Tetapi berhubung pembahasan hal penguasaan diri ini dalam analoginya menyangkut menguasai diri dalam segala hal, 1 Korintus 9 ayat 25, maka sah-sah saja apabila dipahami juga dalam konteks segala hal, tidak hanya terbatas dalam pemberitaan Injil. Sahabat-sahabat Kristus, pada dasarnya perilaku manusia itu didorong oleh kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas, sedangkan pemenuhan keinginan sifatnya tidak terbatas. Segumpal nasi dengan secuil lauk cukup untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Tetapi sebakul nasi dengan aneka lauk pauk memenuhi meja makan tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan. Sebuah gubuk cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Tetapi ribuan rumah mewah dan megah tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan. Satu istri atau suami cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pasangan hidup dan dorongan seksual. Tetapi ribuan istri atau suami tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan hawa nafsu birahi. Bumi dan segala isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi bumi yang sama tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan satu orang. Tentu saja pemenuhan keinginan tidak selalu buruk dan busuk, karena pemenuhan keinginan dapat memicu prestasi. Tetapi tanpa penguasaan diri, maka pemenuhan keinginan yang berlebihan akan memicu korupsi dan destruksi. Hal ini berarti sebagai manusia sah-sah saja apabila kita memiliki keinginan. Tetapi kita harus dapat menguasai diri sehingga pemenuhan keinginan menjadi terbatas dengan rasa cukup. Kekuatan atau kekuasaan untuk menguasai diri inilah yang menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan sekaligus membedakannya dengan binatang. Masalah ketidakmampuan manusia untuk menguasai dirinya semakin mengkristal pada saat manusia jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan akal budinya menjadi rusak, sehingga tidak dapat memberikan pertimbangan yang sehat terhadap pemenuhan keinginannya. Dosa mengakibatkan pemenuhan keinginan menjadi brutal, tidak terkendali,
dan kembali melahirkan dosa. Sehingga pada gilirannya menjadi siklus dosa yang terus berulang. Yakobus tegas mengingatkan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Paulus memberi solusi dari masalah rusaknya akal budi akibat dosa dengan cara pembaharuan budi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manusia dapat kembali membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2. Dan dapat kembali hidup dalam kebenaran serta kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Hal ini berarti bahwa hanya dengan hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka manusia dapat menguasai dirinya. Karena itu, marilah kita hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita diberi kekuasaan, kekuatan untuk mengalahkan musuh terbesar kita dan memperoleh mahkota abadi.